Lumayan, lumayan. Lanjut aja nggak apa-apa. Nah, gitu lah, Ustaz. Oh, Mas Tunduh. Biasa settingan sekarang. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin nih. Aduh, apa kabar teman-teman semuanya? Udah ditanya tadi sebenarnya. Alhamdulillah. Baik. Siap nih. Sekarang selamat datang kembali nih di acara Barikade. Barikade itu adalah singkatan dari Barisan Kaditu Kadie. Karena kita selalu ingin bergerak gitu kemanapun kita pergi gitu ya. Sekarang kita kedatangan nih pemateri-pemateri atau pembicara-pembicara yang sangat istimewa. Terutama ada Kang Abdurrahman Hanif. Oh, ini bagus sekali ya backgroundnya sesuai dengan tema kita sekarang. Waduh. Lalu ada Kang Jarwo, ini sangat spesial sekali. Ini adalah sejarawan gitu. Kenapa? Sejarawan ini ya. Kang Fajar Maulana. Oh. Dan yang terakhir ini ya Kang Merdeka ini. Apa ini ya namanya? Kang Andiles. Oke. Siap lah. Kita langsung saja sekarang, berhubung sebentar lagi nih mau hari kemerdekaan dan saya juga sudah memakai ini nih syal merdeka gitu. Kita akan bincang-bincang mengenai kemerdekaan nih teman-teman semua. Jadi pastinya akang-akang di sini juga sudah merasakan gitu detik demi detik, tahun demi tahun tentang kemerdekaan kita gitu, dan mungkin sudah merasakan juga nih setiap tahunnya kita tuh sudah sampai berubah sampai kemana nih merdeka itu, sampai Kang Andiles juga sekarang ternyata masih gelap gitu, udah merdeka 75 tahun masih gelap, ini gimana nih? Emang ini Kang menghayati masa dulu gitu, masa kemerdekaan. Susah list dulu Kang. Oh, benar. Dalaman. Siap. Jadi gini nih teman-teman, kawan-kawan semuanya, sekarang dalam memperingati hari kemerdekaan nih, pasti atau enggak pasti sih, mungkin enggak semuanya tahu gitu arti dari merdeka itu apa gitu. Jadi pengen tahu nih dari pendapat akang-akang di sini yang ganteng-ganteng gitu. Jadi sebenarnya merdeka itu apa sih sebenarnya? Nah, gimana tuh? Dari siapa dulu nih yang mau jawab? Dari Kang Madi mungkin. Oh, janganlah. Masa roster jawab. Jadi ini kan kita udah merdeka nih, yang udah dirasakan aja, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau dari saya kan dari tamu spesial kita aja kan, biar kita boleh tahu. nih. Boleh. Kan kita Boleh punya nih. tamu spesial nih malam ini. Kang Fajar Maulana nih, silahkan Kak. Kira-kira merdeka itu kayak gimana sih? Kalau merdeka ya artinya itu bebas. Berarti bebas menentukan apa yang kita mau ke depannya, atau nasib kita bebas kita tentukan dengan kita sendiri. Nggak diatur-atur orang lain. Merdeka. Keren. Gimana nih pendapat yang lain, sepakat nggak? Mungkin ada yang kurang sependapat kayaknya nih dari Ustadz Hanif. Sepakat. Wah, Sepakat. sepakat mulu. Coba Kang Diles lah, ini nih arti, ini namanya juga udah merdeka nih, gimana nih? Oh ya. Kalau dari saya sendiri Kang, merdeka yang disampaikan Kang Fajar tadi secara umum memang benar ya. Cuman di dalam kata merdeka itu kita memang bebas gitu, cuman bebas kita itu terbatas karena di
kehidupan pasti ada aturan atau batasan-batasan yang perlu kita jaga kayak gitu. Seperti hak asasi manusia kan kita bebas, cuman kan kita punya batasan untuk menjaga hak orang lain juga. Kita punya kebebasan, cuman kita ada batasan gitu. Kalau misal kebebasan itu sebebas-bebasnya, maka akan tidak seimbang lah kehidupan. Berarti kalau bebasnya itu apa dong? Bukan merdeka, tapi apa istilahnya? Liberal. Apa liberal mungkin ya, liberal. Siap. Ya Berarti, kita bahas yang ringan-ringan dulu aja. siap. Ya, Oke, berarti kalau misalkan dari Kang Hanif masa enggak nih? Ada enggak? Ada kayaknya kalimat yang lain gitu. Ya, aduh materinya berat, tiap minggu berat materinya karena kitanya bodoh. betul sekali itu. Kisi-kisi juga gak dikasih sama moderator nih. Jadi episode Asli, ini mendadak agak kelam ya. Kalau minggu kemarin kan ada spoiler minggu kemarin. ada gambaran gitu ya. Ya, merdeka. Tapi BTW Kang Mahdi keren DC-nya tapi kan kalau di depan gitu ya kayak merayakan Natal kelihatan. Bener. Iya bener. Di depan. Nah kalau kayak gini Tapi Nah, coba sinterklas ya. gitu. Saya rambut tata kelihatan kan jadi salah server ya. Nah, sip aman Kang. Nah, sekarang merdeka. Aman. Udah. Kayaknya harus ada bawah, ada ya. backsound ya. Kita tuh dikasih backsound ya. Sekarang backsound semangat gitu. Oh iya. Nih backsound muter backsound kelihatan aja. Tapi jangan terlalu besar gitu. Dari Hanif tuh pasti bagus. Kalau mau pakai. Iya pakai iya. Oh iya. Jauh aja laptop. Ya, nah sekarang aman Kang. Nah, jadi rambutnya kelihatan kan enggak Natalan. Oh, benar-benar ya. Aduh, hatur nuhun nih. Inilah perlunya kawan gitu, mengingatkan. Nah iya. Siap, nanti salah server kan. Bahaya. Merdeka teh bebas, bener sih bebas. Bebas dari jajahan menurutnya lebih tepatnya. Merdeka teh. Jajahannya berbagai bentuk lah gitu ya. Jajahan dalam bentuk penindasan, jajahan harta, rempah-rempah, demokrasi yang dijajah misal gitu ya. Atau mungkin kata lainnya berdaulat berdaulat atas sesuatu lah gitu. Oke. Simpelnya gitu. Berarti apa yang dikatakan oleh Ustaz Hanif kan merdeka itu adalah bebas dari penjajahan. Jadi kalau misalkan Indonesia nggak dijajah, berarti Indonesia nggak akan merdeka. Berarti sudah merdeka. Oh, berarti sudah merdeka. Keren. Nambahin kan saya kan. Boleh gimana? Oh iya boleh. Merdeka itu ketika kita tidak terintimidasi oleh apapun. Apapunnya itu banyak, oleh misal harta, misal orang lain, atau kekuasaan dan sebagainya, kayak gitu. Tidak terintimidasi. Kita memilih apa sesuai kita, jadi kita bebas. Jadi tidak ada intimidasi. Siap. Oke, sip. Lalu gimana nih menurut akang-akang semuanya, dan Indonesia tuh sekarang kan udah merdeka nih. Udah berapa sih ini tuh 76 ya? Sekarang 17 Agustus. Nanti 76 tahun. Berarti 3/4 abad. Iya. Lalu apa nih yang sudah dirasakan oleh kalian? Mungkin enggak 76 ya, tapi seumuran kalian lah. Sekarang umur 25-an lah. 20 tahun. Oke, boleh atau enggak 20 tahun gitu. Setelah Indonesia merdeka ke sini itu lalu disambungkan dengan arti kemerdekaan kalian, ini sudah terpenuhi atau enggak nih? Lalu kalau misalkan sudah
Lalu apakah apa yang harus ditingkatkan atau belum nih? Apa yang harus diperbaiki gitu? Gimana? Nanya saha Eka gitu. Oh, oke. Nanya saha. Nanya kalian bertiga lah. Oh, Gimana? Ada yang mau jawab duluan nggak gitu? Nah, ini terkait kemerdekaannya, Kang ya. Hmm. Alhamdulillah, intinya kita di generasi kita sudah merasakan namanya kemerdekaan, beda sama pendahulu-pendahulu kita yang susah payah gitu untuk mengusir penjajah dari negeri ini. Nah, cuman seperti yang di postingan Barikade juga ya, perjuangan kita itu lebih sulit karena kita melawan bangsa kita sendiri. Tuh, maksudnya dulu kan ngelawannya penjajah sudah jelas musuh tuh ada di depan mata gitu ya, jelas gitu antara musuh dan tidak. Nah, kalau yang sekarang musuhnya tidak terlihat gitu. Jadi itu yang perjuangannya lebih sulit. Terus juga untuk kemerdekaan yang paling apa ya? Yang paling krusial, yang paling penting juga kemerdekaan berpikir sih Kang, sama berpendapat. Nah itu yang menurut saya seharusnya dimiliki sama anak-anak muda khususnya kita gitu kan, anak-anak muda di Indonesia untuk bisa mencurahkan pemikirannya, pendapatnya kayak gitu. Cuman untuk saat ini saya masih merasa belum merdeka banget nih untuk mencurahkan pemikiran dan pendapat saya karena masih itu tadi saya belum bisa mengeluarkannya secara bebas gitu. Masih ada threat atau ancaman gitu sih. Nah, gitu. Ini nih, berarti ada suatu permasalahan nih. Kira-kira Kang Jaro permasalahannya apa nih? Kalau itu terlalu sensitif, Ya, biar tulang bakso lah. nih Pi, pintar ya Biar Kang tulang Jaro. bakso itu gue dapat. Kang Jaro Pintar ya, pintar. Kang Jaro ini cerdas loh. cerdas. Oke, siap. Kalau versi dari Kang Diles kan kayak itu, dari kalau Kang Hanif kayak gimana? sepakat sih. Sepakat itu. Sepakat. Tadi Kalau di mau Gimana? ya sepakat, tapi kalau dibahas lebih jauh bisa ya tahu sendiri lah. Gimana nih? ya jadi merdeka sudah merdeka tuh merdeka dari penjajah. Penjajah. Sedangkan cabang dari merdeka kan banyak, cabang-cabang merdeka. Pertama mun sebagai warga negara gitu ya, misal merdeka dari tadi kata Andres dari berdemokrasi, apakah pendapat sudah bisa didengar bebas tuh mengungkapkan pendapat. Kenyataannya kan sekarang kemarin nih mural teh nya mural anu 404 not phone apa tuh mana Bu? Ya. Iya. Nah itu jadi nah itu contoh kan, itu sebenarnya kebebasan berekspresi lah sebagai bentuk kekecewaan, kritik atau apa gitu. Tapi kan sekarang yang bikinnya diburu, ditangkap ya biasalah gitu, ditangkap. Nah itu kalau dari segi warga. Lalu ada cabang lain, misal apakah sudah merdeka sebagai muslim, misal kan kalau kemerdekaan sebagai muslim gimana hubungan kita sama Allah, gimana ketaatan sama Allah gitu, apakah sudah merdeka sebagai muslim. Jadi pretelan ke bawahnya banyak sebenarnya kalau soal merdeka. Nah cuman kalau garis besar Indonesia sekarang merdeka, ya merdeka dari penjajah mereka itu. Terus tadi merdeka sebagai warganya banyak yang belum, dan PR besarnya merdeka sebagai muslim. Itu paling. Sepakat sih itu. Orang juga nanti adalah pertanyaan terakhir tentang merdeka, tentang seorang muslim akan saya tanyakan. Tapi ini akan masih bergelut di kemerdekaan Indonesia nih. Lalu seharusnya nih kita sebagai warga negara yang baik itu memperingati hari kemerdekaan
Indonesia tuh seharusnya dalam bentuk apa gitu. Lagi-lagi ya. Sinyal. Sinyal ya. Aduh, Ampura. Saya ulangi lagi ya. Jadi sebagai warga Ah, iya, negara yang boleh. baik, sebagai warga negara yang baik dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini seharusnya dalam bentuk apa? Ya, Ya. siapa dulu? Ya, siapa dulu? Kang Jarwo. Fajar pengen Kang dengar Jarwo. suaranya Fajar. Kang Jarwo. Siap. Gimana nih, Kang? Kalau sebagai bangsa sih, pertama itu kita harus tahu sejarahnya dulu. Karena kita tanpa sejarah ya kita nggak bisa, dengan sejarah kita bisa belajar kesalahan bangsa kita di masa lalu. Kenapa bisa dijajah, kenapa bisa itu. Nah, kalau udah tahu, nah kita perbaiki diri. Jangan sampai bangsa ini jajah lagi. Ya, walaupun bangsa ini masih sudah merdeka sih secara negara, tapi secara ekonomi kan belum. Tentunya juga kan mentalnya juga sekarang masyarakat Indonesia itu lebih konsumtif kan, kadang-kadang lebih milih produk luar negeri yang lebih murah daripada produk sendiri. Dan kalau produk lokalnya kita nggak beli ya kita lebih memilih produk luar negeri yang sini kan banyak banjiri produk Cina, sedangkan produk UMKM itu porsinya masih sedikit gitu. Nah, mungkin di kedepannya lagi kita itu harus lebih milih produk lokal juga, itu kan impact-nya ke kita juga. Dengan majunya UMKM otomatis industri lokal juga akan menjadi lebih besar dan akan menjadi penyerap tenaga lapangan kerja, dan uangnya juga berputar di negeri kita sendiri, bukan negeri orang lain. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Keren. Sebenarnya sangat sepakat. Jadi untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya kita harus benar-benar cinta produk lokal ya. Iya. Oke. Keren ini. Gimana kalau dari Kang Merdeka gimana? Apa nih apakah sudah tepat nggak dengan seperti permainan itu gitu memperingatinya? Permainan permainan tradisional maksudnya apa? Ya kan, iya betul. Kan biasanya nih dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tuh masyarakat Indonesia tuh kita sering diadakan dengan lomba-lomba yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, apakah kayak gitu juga perlu atau emang benar yang dikatakan oleh Kang Fajar, kita sebenarnya harus ada nih nobar sejarah, mungkin nonton barang tentang sejarah, lalu harusnya ada lomba-lomba tentang produk-produk UMKM atau kayak gimana? Untuk acara-acara 17-an yang biasanya kita lihat gitu ya di masyarakat kita, untuk kegiatan semacam itu sebetulnya bentuk dari kegembiraan gitu. Zaman dahulu kan setelah merdeka tuh pastinya senang ya kita terbebas dari penjajah. Nah, setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun diperingati untuk mengingat momen-momen itu, momen-momen kebahagiaan, kegembiraan itu, maka diadakan acara-acara tradisional, permainan tradisional semacam itu. Itu hanya bentuk dari ungkapan kegembiraan masyarakat Indonesia saja. Untuk yang lebih yang lebih dalam mungkin ya, esensi dari kita mengisi kemerdekaan bukan hanya kita bergembira di hari itu saja, cuman kita mengisi, benar kata Kang Fajar tadi, saya sepakat bahwa kita harus lebih mencintai gitu ya produk-produk lokal gitu. Presiden juga kan dulu pernah menyampaikan ya untuk mencintai produk lokal. Ini masalah produk lokal ini, kalau misal teman-teman lihat itu pernah disampaikan oleh Presiden Soeharto gitu. Kalau kita tidak mencintai produk lokal, ekonomi kita nggak akan tumbuh gitu, nggak akan maju-maju gitu. Itu sudah disampaikan beberapa puluh tahun lalu oleh Presiden Soeharto gitu. Nah, tadi disampaikan oleh Kang Fajar gitu. Saya sepakat banget. Di hal lain juga kita bisa mengisi gitu. Ini mungkin
materi-materi kewarganegaraan waktu kita zaman SD SMP mungkin ya. Dengan mengisi kemerdekaan kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif dan sebagainya itu hal-hal basic lah kayak gitu. Itu kan. Cuman ya kita berperan aja sesuai kompetensi sama kemampuan kita masing-masing. Nah, betul. Keren ini. Sepakat dengan pendapat ini nih. Langsung ke Hanif deh. Nanyanya ini. Tadi sesuai dengan peran kita masing-masing nih kontribusinya. Kira-kira kalau seumuran kita nih, bentuk apresiasi atau untuk merayakannya itu harus seperti apa gitu? Merayakan merdeka berarti ya. Iya, anak-anak zaman-zaman sekarang kita nih seumuran kayak gini nih harus kayak gimana? Apakah bikin podcast yang kayak gini nih? Nah, bikin TikTok gitu ya. Apakah TikTok gitu, tentang sejarah ini atau main PES gitu untuk main PES untuk mewakili nama Indonesia misalkan. Nih, Oh iya. bisa kan sebagai kita gitu. Indonesia tuh sebenarnya Ya, kuat bisa. nih. Atau kayak gimana? Ya bentuk abdi negara juga salah satu apa ya? Tes ayah. Iya. Tapi mukanya hilang ya? Enggak kok. Ngelek mukanya. Aduh. Ngelek enggak ada gini. Oh, tapi suara ayah. Suara ada. Oh, lanjut ya. Lanjut. Muka Ya, Anda tadi- tidak normal. Bentuk abdi negara ge. Kayak nama. Ya, sepakat. Sepakat lah. Tes ayah dua ya bos. Iya. Ya. Tapi gambar tuh bisa euy. Oke lah diomean. Nyata, nah cuman Eta apa Ya. ini teh? Eta apa ini teh belum juga mengucapkan apa-apa nih. tadi berarti ayah ya. Iya, enak. Oke. Perayaan kemerdekaan pertama sih kalau kata orang mah bersyukurlah di merdeka teh gitu. Salah satu nikmat yang besar merdeka teh karena mun kita lahir di zaman dulu kan lahir dijajah itu kan kumaha gitu ya. Nah, sekarang lahir di zaman merdeka itu. Jadi nikmat syukur mungkin setelah nikmat keimanan yang harus disyukuri itu nikmat kemerdekaan salah satunya gitu. Nah, bentuk perayaannya kalau orang sih mungkin kayak permainan tradisional, lomba-lomba yang gitu yang sekarang kita tahu ya menurut Islam itu gimana, cuman mungkin untuk mengeratkan silaturahmi, meningkatkan mengenang perjuangan para pahlawan dulu gitu. Terus ada juga lomba-lomba Islami kalau di orang kayak gitu kemerdekaan, lomba-lomba Islami, lomba adahan, lomba naon itu. Nah, lalu perayaan anu tepatnya itu kurangnya tuh di tadi kayak kesadaran nikmat syukurnya kurang gitu dari nikmat merdeka. Lalu meneladani para pahlawannya juga kurang sih kalau menurut orang. Contoh kan kalau berkaca ke pahlawan tuh perjuangannya luar biasa, apalagi kan pahlawan muslim, keislamannya bagus, para santri, para ulama, resolusi jihad atau apa gitu. Nah jadi tinggal meneladani pahlawannya itu nih di kemerdekaan kali ini, apakah sudah mencapai level itu atau belum. Karena kan kalau sekarang merdeka lebih ke selebrasi aja gitu, lebih ke selebrasi. Dan nikmat merdeka ini gak merambah ke nikmat-nikmat yang lain. Kan harusnya dengan mensyukuri nikmat itu Allah akan memberikan nikmat yang lain lah gitu. Nah sekarang merdeka dari penjajah udah, tapi kan merdeka yang lain belum. Tadi kata Andeles merdeka demokrasi belum, merdeka ekonomi kata Jarwo belum tadi. Hutang gede, riba, tenaga kerja asing ke sini. Jadi ya itu balik lagi ke tadi, merdeka tuh jadi merdeka yang mana dulu gitu. Nah harusnya
momentum 17 Agustus tuh bukan hanya selebrasi gitu, intinya gitulah. Ada nilai-nilai lain yang sebenarnya bermasalah gitu menurut saya. Betul, Yo, betul, betul, betul. Sepakat sih. Jadi selama yang orang rasain juga itu sekarang ini tuh dari tahun ke tahun ini kayak cuman merayakan 17 Agustus misalkan kita apa tuh upacara kan, habis gitu udah gitu beres dan nggak ada momen-momen yang sangat spesial atau mengharukan bahwa ini kita itu bangsa Indonesia yang bangsa yang kuat misalnya, nggak ada penunjukan itu gitu. Seharusnya dari kitanya sendiri juga gitu, mungkin dari anak-anak pemuda juga itu harusnya ada sih suatu pertunjukan bahwa Indonesia merdeka tuh ada suatu pertunjukan bahwa Indonesia itu adalah negara yang kuat, sehingga negara-negara yang lain juga akan apa ya, akan takutlah ke kita, oh itu Indonesia merdeka tuh kayak gini loh. Jadi ada rasa segan. Namun kan sekarang mah kurang kelihatan mungkin ya. Menurut orang sih kayak gitu-gitunya sebagai pembuktian bahwa negara Indonesia adalah negara yang kuat, negara yang adil, negara yang makmur, negara yang kayak gitu itu belum ada itu pembuktian itu. Jadi sehingga ya cuman kemerdekaan itu ya cuman selebrasi biasa aja. Itu mungkin yang kurangnya ya itu PR lah bagi kita semua nih sebagai anak muda, sebagai anak muda nih ya, karena sejarah juga ya banyak lah peran pemuda itu dalam hal memproklamasikan kemerdekaan itu. Lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Lalu mengutip dari Presiden pertama kita Insinyur Soekarno yang juga dikatakan oleh Kang Andi Les yang tadi ya, bahwa apa tuh kata-kata itu coba ulangi lagi. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, maksud dari melawan bangsa sendiri itu bentuk perjuangannya harus seperti apa? Tahu gak Kang Andi Les itu? Berarti kan setelah merdeka nih, nah berarti bukan akhir perjuangan kan? Ya, betul. Nah, berarti bukan akhir perjuangan, berarti setiap tahun terus tahun tuh harus selalu ada diperjuangkan gitu. Apa nih sebenarnya itu tuh selain yang orang ucapkan tadi ya, misalkan sebagai pembuktian bahwa Indonesia itu kuat, kira-kira apa nih? Ya, yang perlu diperjuangkan adalah kepada pemimpin kita sih, pemimpin kita ketika ada kejanggalan, ketika ada sesuatu yang salah dengan pemerintah, kita menjadi kontrol gitu. Harusnya gini nih, kita mengkritik, tapi mengkritik dengan cara yang sehat, kritik dengan data dan sebagainya. Nah itu sih yang perlu kita perjuangkan, karena apa ya, tidak semua pemimpin kita tidak menggeneralisir ya, ini hanya oknum-oknum saja. Ketika mereka diberikan jabatan, ketika mereka diberikan amanah, tapi malah tidak amanah dan menyalahgunakan jabatan tersebut, dan ketika amanah tersebut hanya dipakai untuk mengurusi kepentingannya sendiri, maka ya udah Indonesia nggak akan maju-maju, di situ-situ aja gitu. Kalau melihat kekayaan, mungkin kekayaan kita wah kaya banget lah, subur makmur gitu ya, cuma yang ngelolanya ini nih, itu sih makanya perlu kontrol gitu sih. Wah, keren nih. Ya walaupun saya sendiri tidak cukup berani ya untuk bersuara gitu. Itu tadi sih masih belum merdeka berarti saya ini. Keren ini. Apa tuh ngaranna teh? Menyindir yang sangat halus ya.
Kang Andiles ini tuh. Oke. Ya jadi sebenarnya yang dikatakan oleh Presiden pertama kita Insinyur Soekarno itu memang sangat jelas sekali ya bahwa kemerdekaan pada saat itu gitu. Mereka tuh jelas apa yang diperjuangkan itu adalah mungkin bangsa ya. Bangsa dan juga wilayah kita gitu dari penjajah, jelas sekali gitu. Nah, setelah itulah sebenarnya yang harus ada diperjuangkan lagi gitu. Yang terutama mempertahankan yang susah dan juga memanfaatkan alam semesta ini dengan baik gitu. Mungkin ke sana yang dimaksud oleh Insinyur Soekarno. Nah, salah satunya yang dikatakan oleh Kang Andiles itu. Salah satunya apa tadi itu, sebuah yang harus kita diperjuangkan tuh bila ada oknum-oknum gitu atau enggak pribadi-pribadi kita yang kurang nih atau enggak sedikit menyimpang harus diperjuangkan. Oke, saya sepakat. Ini ada pendapat lain nggak dari Kang Hanif, nanti Kang Fajar terakhir. Kang Hanif, ada nggak pendapat yang lain sebenarnya apa nih yang harus diperjuangkan lagi? Ya, bicara tentang perjuangan gitu ya. Diingat partai ya. Skip. Eh, Ya itu tadi mungkin kalau yang orang pahami sih kata Bung Karno gitu, tentang perjuangan kita ini lebih berat karena mungkin menjaga kemerdekaan meren ya, atau memastikan hakikat kemerdekaan itu apa gitu. Nah itu ya buktinya ya itu sih balik lagi ke yang tadi sih kalau saya mah kan. Jadi merdekanya itu dulu tuh dari aja. Nah sedangkan ada konteks lain yang belum merdeka dari kita tadi. Maksud kata-kata Bung Karno tuh ya sekarang mulai kerasa gitu. Bangsa sendiri aja sekarang udah kayak gini gitu. Pemerintahnya, warganya, perjuangannya. Betul. Nah, ya itu sih saya memahaminya itu Kang. Jadi gimana kenapa kita lebih berperjuangannya yaitu apakah kita bisa menjaga kemerdekaan ini gitu. Apakah hakikat kemerdekaannya tuh tidak sepenuhnya gitu. Nah, itu menurut saya sih mungkin. Oke. Ya, keren. Dari Kang Jarwo gimana nih? Perjuangan ya. Apa nih? Kalau perjuangan sih mungkin kita bisa menyebarkan suatu manfaat baik ke itu kita. Dan untuk anak-anak seumuran kita, itu kita kan sekarang masih muda kan, dan diwacanakan tahun 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka itu yang menjadi pemimpin itu ya kemungkinan ya angkatan kita ini. Nah, mulai dari sekarang mungkin kita memperbaiki diri kita terus saling mengingatkan lah ke anak-anak muda itu untuk merubah sikapnya gitu yang menjadi lebih baik lagi. Misalkan untuk lebih jujur dan lebih cinta Indonesia lagi dengan terus berkarya, dengan buka UMKM, mencintai produk-produk lokal, terus berbuat jujur yang jadi sekarang PNS baru ya, jadi PNS yang baik gitu, mengabdi setulusnya pada negeri. Terus ya banyak sih, pokoknya kembali ke diri kita masing-masing, kita harus jadi lebih baik karena kedepannya itu anak-anak muda seperti kita yang akan mungkin memimpin bangsa ini gitu. Oke, sepakat bisa nih ini. Berarti lebih kepada diri kita sendiri ya. Iya. Terus belajar lah, belajar dan mencari ilmu. Dan juga jangan lupa juga tentang agama juga. Karena kan cerita dari Turki juga kan mereka itu dengan memperdalam, menerapkan apa yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis, dalam jangka beberapa tahun mereka bisa berubah gitu dari negara yang tertinggal menjadi negara maju yang ada di Eropa kan. Itu pimpinannya satu karena presidennya baik gitu. Dan presiden yang baik itu dilahirkan dari rakyat yang baik.
Kalau Indonesia rakyatnya kan ya masih seperti kita gitu. Masih gampang terpengaruh. Wah, Tuh. Masya Allah, Fajar nih. Kalau digali ya pemikirannya mantep banget. Oh iya bener emang. Kalau digali ini keren. Aduh, Siap udah nih. pancing lah pancing. Udah dipancing. Dua pertanyaan terakhir nih. Oh, Sekarang kan dulu menurut saya bahwa makna dari kemerdekaan zaman saat dulu juga salah satunya gitu yaitu untuk mempersatukan bangsa mungkin ya. Mempersatukan bangsa nih. Jadi kenapa waktu dulu juga dinamakan Indonesia dan juga wilayahnya sekian dan dengan apa tuh dijajah dengan yang sama, mungkin rasa yang sama gitu. Makanya perlu ada suatu kemerdekaan kan, pergerakan yang sama, yang bahwa kita tuh sama-sama nggak dijajah lagi. Hinggalah terbentuklah gitu rasa kesatuan itu tuh, bangsa kita tuh gitu. Jadinya adanya kemerdekaan, jadinya bangsa kita tuh jadinya bersatu gitu. Nah, menurut kalian gitu, sekarang itu yang sudah dipertahankan atau nggak sudah dibentuk oleh para founding fathers kita zaman dahulu, apakah masih bertahan nggak nih kesatuan kita tuh gitu, bangsa kita tuh apakah sudah bersatu nggak nih sekarang gitu, kemerdekaan yang ke-76 ini. Nah gimana nih menurut Kang Merdeka? Wah, dari saya. Ya, masalah kesatuan dan persatuan ya. Modal bangsa Indonesia yang paling kuat sih sebetulnya persatuan itu sih kan. Ada yang tahu Pancasila yang keberapa? Tiga ya, persatuan Indonesia ya. Nah itu ketika Indonesia sudah bersatu, wah itu Pancasila poin nomor 5 itu akan tercapai itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Nah, terkait tadi ya, apakah persatuan kita sudah terbentuk? Berharapnya sih bangsa Indonesia memang bersatu gitu ya, walaupun kita sadari bahwa banyak perbedaan di suku, agama, ras dan sebagainya. Cuman kan kita punya semboyan gitu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Nah itu sih yang masih diperjuangkan juga kan sekarang tuh. Untuk saat ini saya melihatnya ada beberapa part yang masih bikin retak gitu bangsa ini gitu. Maksudnya belum bisa bersatu banget lah. Kayak tadi Kang Mahdi kan menyebutkan bahwa dulu tuh kita satu rasa ya, kita satu nasib gitu, karena kita dijajah makanya kita mudah untuk bersatu. Nah kalau sekarang kan yang kaya ngurusin dirinya sendiri, yang miskin yang ngurusin dirinya sendiri buat nyari makan. Jadi rasa satu nasib satu rasa tuh nggak ada, makanya persatuan tuh sulit untuk dicapai gitu. Dan sekarang pun mohon maaf ya, gejolak-gejolak, keributan itu muncul gitu di bangsa ini, dan itu semua yang tidak kita harapkan. Nah, makanya perlu sosok pemimpin yang bisa merangkul semua golongan, semua kelas gitu, yang bisa mempersatukan bangsa ini gitu. Filosofinya gini, kalau misal sapu itu, kalau misal satu lidi saja itu kan buat ngebersihin sampah itu kan sulit ya. Kalau lidi itu kita kumpulkan jadi satu buat ngebersihin sampah yang berserakan tuh lebih mudah. Sama seperti bangsa Indonesia, kalau misal bangsa Indonesia tidak bersatu ya sulit untuk maju gitu. Itu sih, cuman kita tetap berharap dan berdoa sih, semoga Indonesia tuh jadi negara yang
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oh, siap, siap, siap. Terima kasih nih Kak Andiles atas pandangannya yang cukup menarik. Dari pandangan yang lain mungkin. Gimana nih dari Kang Hani? Ya, Iya, mengenai eh, yang tadi. kesatuan ya, itunya Iya, kesatuan. betul. Kalau menurut saya sih tentang kesatuan Indonesia cukup luar biasa gitu kan ya. Pulau ada 17.000 gitu. Hmm, Bahasa bahasa berbagai banyak, ras, agama, bisa bersatu untuk merdeka aja sebenarnya udah luar biasa gitu. Kan kalau negara lain pulau satu, warga dikit, hmm. bahasa juga cuman itu gitu kan. Kalau di sini mah bahasa banyak gitu kan. Ya, ya. Dan bisa bersatu itu luar biasa sih pejuang-pejuang dulu, bisa menyatukan Indonesia yang sebesar ini luar biasa. Lalu di sisi lain juga sebenarnya, kesatuan Indonesia itu contoh contoh misal netizen Indonesia gitu. Indonesia tuh sudah 2 kali berturut-turut kan jadi ada perlombaan voting gitu, voting Ya, ya. netizen di sosmed. 2 tahun berturut-turut juara. Berarti kan bisa kelihatan bahwa kesatuan dari hal seperti itu kuat, Indonesia kuat. Kuat. Nah, cuman nah cuman apa yang kurang menurut saya tuh satu rasanya itu yang masih kurang. Kalau tadi kan kesatuan secara budaya bahasa, kesatuan secara apa gitu. Nah, kalau satu rasa menurut saya masih kurang. Contoh tadi setuju kata Andi lah sih. Jadi satu rasa ini masih kurang tuh karena setiap pribadi masing-masing warga negara Indonesia itu masih lebih ke mengurus kepentingan masing-masing. Misal, pengusaha ya fokus untuk memperkaya diri gitu. Lalu para pejabat pemerintah lebih parahnya, mengurus agar yang penting jabatan terjamin, harta masuk. Jadi lebih ke satu rasanya itu masih kurang, masih ke kepentingan masing-masing. Mungkin ada contoh-contoh lain lah, profesi-profesi lain yang, memberikan rasa untuk negaranya itu kurang gitu. Misalnya sekarang kan kalau sebagai guru gitu, kalau ingin memberikan satu rasa yang sama bagi Indonesia, ngajar pelosok, ngajar tanpa digaji kan yang gitu-gitu udah jarang sekarang kan. Nah, Hmm. jabat juga yang ada dananya anggarannya dikorupsi, lalu pengusaha-penguasa menghalalkan berbagai cara demi kantongnya sendiri gitu. Nah, sementara rasa untuk memajukan negara, memperbaiki negara itu masih kurang. Dan parahnya lagi, itu baru negara, belum lagi agama gitu kan. Khususnya Muslim, di mana Indonesia itu Muslim terbanyak di dunia kan ya. Nah, apakah sudah satu rasa juga buat agama gitu? Apakah semua sudah merasa bahwa dakwah itu penting? Apakah semua merasa bahwa salat itu penting? Bahkan salat juga masih kurang gitu. Jadi boro-boro satu rasa buat negara, buat agama juga kurang. Dan itu dua hal itu vital, akan harus gitu maksudnya. Ya itu, jadi secara kesatuan, secara umum, budaya, sosialitas, masyarakat, itu oke lah kesatuannya, ada Bhinneka Tunggal Ika ada. Cuman satu rasa untuk Indonesia dan khususnya satu rasa untuk agama menurut saya masih kurang. Betul, betul, Begitu. betul. Sepakat. Oke, kita ke pendapat yang terakhir nih, Kang Fajar Nah, Maulana. Gimana nih menurut Kang Fajar soal tentang kesatuan ini bangsa Indonesia ini? Sekarang kayak Headphone-nya gimana? sangat ini ya, mengundang perhatian. Ada lampu-lampunya. Mesti dimatiin nih lampunya. guys. Kalau untuk persatuan sih selama ini sih masih baik sih. Walaupun ada beberapa daerah yang masih bergejolak. Tentu yang bergejolak itu ada alasannya juga. Misalkan di Papua mungkin Ya, betul. kesejahteraan mereka masih belum terjamin, di sana di mana ketimpangannya itu benar-benar jauh gitu sama yang di Jawa. Di sana itu semua kebutuhan pokok mereka, sembako mereka sangat-sangat mahal dikarenakan pabrik-pabrik itu adanya di Jawa dan harus ke sana itu harus membutuhkan ongkos yang lumayan besar gitu untuk mengambil sumber daya dari Jawa ke Papua itu. Dan mungkin dengan cara untuk memperkuatnya lagi dengan melaksanakan Pancasila, yaitu dengan
melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dijamin persatuan itu akan terbentuk kembali. Dan juga jika Pancasila benar-benar diterapkan oleh kita dan akan menumbuhkan satu rasa yang peka gitu antara satu dengan yang lainnya, antara warga negara juga, pasti Indonesia akan maju juga kalau kita sudah benar-benar menerapkan Pancasila, baik pemerintahnya, rakyatnya, dan juga para pengusaha yang punya kekuasaan yang besar gitu, yang punya harta kekayaan. Kalau kita benar-benar menerapkan Pancasila sih, dijamin negara ini akan maju. Gitu. Dan untuk para pemberontak yang di daerah-daerah juga pasti akan luluh juga melihat masyarakat di sekitarnya sudah tercukupi dan mereka juga akan menyerah gitu. Tidak usah kita kontak senjata. Mungkin kalau setelah kesejahteraan masih ada, mungkin itu paling perisinya sih paling ada beberapa negara yang menginginkan sumber daya kita dengan membentur-benturkan antar anak bangsa kita gitu. Jadi kita sebagai anak bangsa jangan mudah terpancing dari domba lah. Yang simpel aja lah, jangan terlalu gampang percaya pesan-pesan yang hoax gitu. Yang tidak benar asal muasal beritanya. Kalau menerima sebuah pesan itu ditindaklanjuti dulu lah. Asal muasalnya dari mana, tabayun dulu lah. Jangan asal langsung ngambil kesimpulan. Dan banyak kerusuhan kali ini juga disebabkan oleh banyak berita-berita yang ngawur gitu. Nah, dari hal yang kecil aja, mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri itu untuk meminimalkan perpecahan-perpecahan, hal kecil aja kita kalau menerima berita maupun dari internet, dari Twitter atau dari WhatsApp dan lain-lain, jangan mudah percaya. Kita telusur dulu asal muasal beritanya, gitu. Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan ya itu, sekarang ini masih banyak misalkan dapat berita pesan dari WhatsApp ada berita hoax disebarkan terus menjadi hoax menjadi besar gitu, jadi viral dan menyebabkan kesalahpahaman antara anak bangsa. Itu sih, simpel aja. Masya Allah, keren ini. Ya salah satu salah satu majunya bangsa Indonesia ya benar kita mengamalkan Pancasila sih sebenarnya. Seharusnya kalau misalkan warga negara ya semuanya bisa mengamalkan Pancasila itu yang 5 itu, insya Allah sih negara kita juga sebenarnya akan maju. Lalu tadi yang disampaikan oleh Kang Jarwo juga adalah penyebab lah mungkin ya, penyebab kita kurangnya bersatu ya salah satunya tadi hoax ini ya. Jadi banyak yang menyebarkan berita-berita hoax ini dan akhirnya kita kalau misalkan kurang gitu kurang dalam hal menyikapi berita-berita ini ya jadinya banyak lah literasi. Banyak ya terpecah belah itu karena gara-gara salah satu penyebabnya ada berita-berita hoax itulah, jadi stop lah untuk menyebarkan berita hoax ini. Oke, sip, bagus, keren ini sebenarnya harusnya gitu ya dalam memperingati hari kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya sebagai pembuktian lah kepada negara-negara yang lain gitu bahwa kita benar-benar merdeka adalah salah satunya ya ini sih mengedepankan persatuan sebenarnya. Jadi kalau misalkan benar-benar kita dalam memperingati ini tuh satu lah mungkin dalam hal apa ya, tapi semuanya bergerak gitu, bergerak semua warga masyarakat itu bergerak dalam hal melakukan apalah misalkan dalam misalkan pakai kayak gini lah misalkan mungkin sekarang lagi daring nih memakai asal kayak gini lah atau apalah tapi semuanya serentak gitu dan itu disebarluaskan itu juga sebagai pembuktian oh kita nih merdeka gitu. Jadi bukan hanya sebatas seneng-seneng biasa gitu tapi ada maknanya lah yang keren. Terakhir nih Kang Merdeka Merdeka. Dari dari Kang Hanif kan tadi tentang arti kemerdekaan dalam Muslim nih sebenarnya. Ya. Sebenarnya kalau kita sandingkan dengan agama
Muslim ya, bahwa Muslim itu sangat menjunjung tinggi banget nih tentang hal kesatuan gitu ya. Lalu juga tentang kemerdekaan gitu, bahwa Muslim itu sebenarnya ya kita tuh mengedepankan lah kemerdekaan gitu. Tapi sebenarnya menurut Muslim sendiri atau pandangan Muslim lah tentang merdeka itu sebenarnya apa gitu? Saya ya, Oke, boleh. merdeka bagi seorang muslim itu eh, yang pertama kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim ketika beliau mencari Tuhan. Pertama apa, cari Tuhan, ada bintang, ada bulan, matahari dan sebagainya kan, dia bingung. Nah, yang mesti apa ya, dimiliki seorang muslim merdeka yang pertama itu tadi, merdeka dari keadaan menduakan Tuhan. Berarti tauhidnya kuat di sana. Jadi tidak ada syirik lah di sana. Tidak ada menyekutukan Allah. Nah, di situ sudah disebut apa, muslim yang merdeka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, merdeka sebagai muslim itu merdeka dari penjajah hawa nafsu. Nah, itu tadi kan penjajah, kata Ustaz Hanif kan tadi bentuk-bentuknya banyak itu. Nah, sebagai seorang muslim itu merdeka dari hawa nafsu. Artinya seorang muslim itu bisa mengontrol hawa nafsunya, nafsu dan syahwat. Seperti pembahasan, koneksi saya aman? Aman. Udah nge-lag dikit lah. Paling 2 poin itu ya kan, nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Yang pertama, merdeka dari syirik, kemudian merdeka dari nafsu. Wah, keren sih ini. Siap sih. Dari Kang Hanif ada tambahan nggak nih? Sebenarnya merdeka dalam pandangan muslim itu seperti apa? Aduh, sekarang saya nih yang mati lampu. Oh iya, oh ya, Iya ini loh. oh kayaknya gantian deh. Nanti habis ini wilayah Majalengka ada. Iya, jadi Majalengka harusnya duluan, Les. Kamu kan Iya, Cirebon. ya. Oh, Nah, Bandung, terang lagi. Bandung. Oh, terang. Nah, terang lagi. Terang lagi. Ternyata di prank ya sama PLN. Ini PLN prank ini. Kalau Majalengka mati auto keluar langsung. Oh iya. Sinyalnya hilang. Jarwo. Lanjut lah. Nah, tadi tenon kan? Oh, muslim. Kemerdekaan dalam arti Muslim. muslim ya. Ya, sepakat sih sama Andres. Jadi dasarnya itu gimana kita memisahkan diri kepada Allah. Tauhidnya itu harus kuat tuh. Mereka sebagai muslim diikat dengan Allahnya gitu. Tidak menghambakan diri pada Allah gak ke yang lain. Nah, kalau menurut saya hal uniknya tuh ada di pretelan-pretelan ke bawahnya gitu. Misalnya nih, ketika memerdekakan sebagai muslim kan taat kepada Allah gitu ya. Perintahnya, petunjuk rasulnya, diikuti semua nasihat ulamanya. Nah, ketika kita merdeka sebagai muslim, menurut saya nih, pasti bakal merdeka secara negara juga kalau menurut saya. Nah, misal memerdekakan diri secara muslim dari hal ekonomi misalnya. Riba dihapus, korupsi enggak ada, suap enggak ada. Karena mengikuti aturan muslim tuh, merdeka secara muslim. Nah, otomatis merdeka ekonomi negara juga dapat kalau menurut saya. Lalu contoh lain, bagaimana mengurus negara itu kan. Allah memberi petunjuk harus A, harus B, harus C. Karena kita merdeka sebagai muslim. Nah, efeknya tuh sebagai negara juga merdeka gitu kan. Jadi apalagi kan modal negara kita gede, modalnya kan mayoritas muslim terbanyak di dunia. Jadi kalau seluruh muslim di Indonesia bisa merdeka secara muslim, saya rasa negara juga pasti akan merdeka karena nilai-nilai Islam tuh kan pasti nilai-nilai yang baik gitu. Nggak ada keraguan di dalam Al-Quran tuh lah, la raiba fiih gitu kan di Al-Quran tuh. Semuanya pasti benar. Nggak ada
yang non muslim juga gak nemu satupun kecacatan dalam Al-Qur'an. Nah, ketika muslimnya meyakini itu merdeka secara muslim dan yang merdeka secara muslim itu mayoritas Indonesia yang sangat banyak, negara juga akan merdeka secara menyeluruh, secara kafah karena telah merdeka secara muslim. Jadi poin uniknya di situ menurut saya. Ada faktor paralel kalau kita merdeka sebagai muslim yaitu akan merdeka juga secara negara menurut saya itu. Ya. Betul. Sangat sepakat sekali ya. Ini saya juga. Jadi kemerdekaan Muslim itu sebenarnya hal yang utama gitu. Baru kemerdekaan yang lain-lainnya pasti akan kita dapatkan. Akan mengikuti gitu. Akan mengikutinya. Oke, siap. Keren nih. Menurut Kang Pajar nih gimana? Kang Fajar kayak di warnet ya posisinya. Nyantuy pisan. Merdeka. Ya, nggak apa-apa, Jar. Merdeka. Merdeka. Orangnya merdeka, bener. Iya. Ya, Di rumah bebas. sendiri itu merdeka tuh kayak gitu. Ya. Merdeka. Dibandingkan dengan di rumah ya orang lain kan kurang merdeka. Ya. Gimana Kang Pajar? Menurut saya sih pendapat Kang Andila sama Kang Andi itu udah banger banget sih. Tapi mau nambahin aja, misal kan katanya kan Muslim itu merdeka. Nah, memang utamanya itu merdeka menjadi seorang Muslim gitu. Dimana kita bisa benar-benar bertauhid gitu, mengakui Tuhan itu cuma satu dan juga mengelola hawa nafsu kita. Dimana jika kita bisa mengarahkan hawa nafsu kita ke hal-hal yang baik, misalkan untuk mencari ilmu, membawa penemuan-penemuan baru yang dapat mengharumkan bangsa kita dan bermanfaat bagi orang banyak. Karena kan ulama-ulama dulu juga mempelajari Quran juga tidak semata-mata untuk benar-benar dipelajarin gitu dari tingkat kehidupan ya, sehingga banyak menemukan ilmu-ilmu baru seperti kita nikmati logaritma dan lain-lain. Dan juga ilmu kedokteran juga kebanyakan kan ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim gitu. Nah, jika kita bisa menteladani pendahulu kita dengan mengelola hawa nafsu kita ke hal-hal yang baik, insya Allah sih kita dapat berguna bagi bangsa dan negara gitu. Oke, keren nih. Siap, sepakat saya juga dengan pendapat kalian bahwa kemerdekaan yang arti sesungguhnya itu adalah mungkin pembebasan hamba ya. Pembebasan hamba terhadap penghambaan sesama Lain Allah. Ya gitulah. Jadi pembebasan hamba ya terhadap pembebasan hamba sesama hamba ya. Menuju penghambaan kepada sang pencipta hamba mungkin. Itu ya mungkin yang diartikan tauhid itu kan jadi pembebasan hamba terhadap penghambaan sesama hamba menuju penghambaan kepada sang pencipta hamba. Sang pencipta. Lalu kalau misalkan pembebasan dari syahwat ya, mungkin kemerdekaan itu adalah pembebasan hamba terhadap penghambaan isi alam semesta menuju penghambaan kepada sang pencipta alam semesta. Quotes dari bisa jadi bahan. Keren lah. Ya udah, jadi mungkin sebenarnya akan saya simpulkan bahwa kemerdekaan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia sebenarnya sih Indonesia udah punya solusi sendiri sebenarnya supaya bangsa ini bisa maju. Apa itu? Yaitu menurut orang sih apa yang disampaikan oleh Kang Fajar Maulana, yaitu kita bisa mengamalkan yang apa? Ngelek ya. Ngelek. Kamu ya ngelek. Halus gepris. Jadi yang pertama itu Indonesia udah punya solusinya. Apa itu? Yaitu ya Pancasila itu sebenarnya. Bahwa pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya mungkin ya silahkan dengan agamanya masing-masing. Kalau Muslim ya itu terapkan itu. Kemerdekaan Muslim sesungguhnya apa? Itu yang pertama. Kalau emang kita udah merdeka tuh dalam hal ketuhanan yang Maha Esanya, kita akan mendapatkan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan.
Jadi manusia itu kalau udah merdeka dan juga diatur gitu, maka manusia itu akan adil dan beradab. Nah, kalau misalkan manusia itu sudah bisa adil dan juga beradab, makanya kita akan mendapatkan suatu bangsa yang satu gitu, persatuan Indonesia gitu. Nah, kalau kita udah satu Jadi nih, saya mau nanya Kang Adi. apa? Tuh, Enggak. sinyalnya tapi. Apa ini belum selesai? Halo, saya mau nanya. Apa? Cek. Ya, gimana? Ini mau ganggu mulu. Ke freeze. Saya. Ngelag Sandi. Sebelum Andiles nanya ya, pokoknya itulah intinya sebenarnya semoga bangsa Indonesia semakin maju ya dengan cara ya kita bisa mengamalkan Pancasila itu sih sebenarnya. Makanya saya sepakat kalau di dalam upacara sekolah itu tuh Pancasila itu selalu dijunjung tinggi lah dan dibacakan. Apa? Ini apa mau nanya apa ini? Saya nanya tadi. Ya, Tadi kan kata Kang Mahdi kembali ke Pancasila ya. Pancasila ya. Nah, saya ada pertanyaan menarik nih. Waduh. Kang Mahdi pilih Al-Quran apa pilih Pancasila nih? Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Bercandaan ya enggak ya? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat keren ini sebenarnya mah. Dijawab gak nih? Harus dijawab gak nih? Itu kan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan kan ya. Boleh lah kalau mau dijawab. Wow. Ini kira-kira kalau dijawab gimana nih efek sampingnya? Bahaya. Enggak apa-apa, enggak usah lah. Biar nyari aman. Jangan di sini lah. Kayak PKPK ini. Jangan lah. Jangan di YouTube kayak gini lah. Nanti pertanyaan kita aja lah. Cuman kita aja yang tahu meskipun ini pertanyaan yang sudah tahu jawabannya. Tadi kembali milih Pancasila. Oh, betul sekali. Wah, Ketuhanan yang bakal Maha keren. Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, lalu Dalam keadilan, kemusyawaratan sepakat dan perwakilan. Udah, itu aja paling. Nice. Untuk podcast hari ini, terima kasih nih akang-akang semua yang telah meluangkan waktunya dan juga berpendapat tentang kemerdekaan ini. Mudah-mudahan Indonesia akan selalu terus jaya, maju, dan tentunya selalu merdeka. Oke, itu aja. Oh iya, kita sama-sama teriak merdeka ya? Oh boleh. Di teaser tadi. Oke, di teaser start. Kadang ngelag. Enggak. Aman ya. Gak apa-apa, kalau nge-like bagus. Malahan Ya, bagus. merdeka. Enggak, maksudnya kita bertiga nggak nge-like, si Diles doang yang nge-like merdeka. Ya berat. Perjuangannya berat berarti. Oke, boleh. Siap. Ini. Wah, ayo. Oke, dalam hitungan ketiga kita akan teman-teman semua juga yang di rumah mau bawa barang-barang boleh ya, kita merdeka bersama-sama. Siap nih? 1, 2, tar dulu, Indonesia merdeka gitu ya? Ya, Indonesia merdeka. 1, 2, 3, Indonesia merdeka. Ngelag kan? Siap. Sip, udah gitu teman-teman semuanya. Lumayan. Teman-teman semua yang sedang menonton boleh nih di like dan juga komen, dan juga yang belum subscribe silahkan di subscribe. Itu saja. Subscribe di sini. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. sip. Merdeka. Udah.
Tong dulu lah, Lev. Recording. Jangan dulu, Lev. Gak di stop. Recording stop lah Kang.